Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramdhani dengan NIM 418.190.135. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi dengan mata kuliah statistika dan probabilitas. Oke, pengertian distribusi frekuensi yaitu pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah atau data yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kelebihan distribusi frekuensi yaitu data yang disajikan lebih rapi, mudah dipahami oleh orang yang pendidikannya kurang. Jika ingin mencari suatu interval akan sangat mudah. Kemudian kekurangan dari distribusi frekuensi yaitu membutuhkan usaha ekstra untuk menyajikan tabel, memakan tempat secara vertikal. Interval kelas. Interval kelas adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Tepi bawah kelas diperoleh dengan mengurangkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas bawah kelas. Sementara tepi atas kelas diperoleh dengan menambahkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas atas kelas. Di sini adalah contoh distribusi frekuensi, yaitu nilai ujian statistika 65 orang mahasiswa dengan memiliki 7 kelas, atau panjang kelasnya memiliki 7. Untuk kelas pertama yaitu ada nilai 25 sampai 34 memiliki sebanyak 6 orang mahasiswa. Kemudian nilai 35 sampai 44 memiliki 8 orang mahasiswa. Kemudian nilai 45 sampai 54 memiliki 11 orang mahasiswa. Kemudian nilai mahasiswa yang antara 55 sampai 64 yaitu ada 14 orang. 65 sampai 74 yaitu ada 12 orang. 75 sampai 84 yaitu 8 orang. 85 sampai 94 ada 6 orang. Sehingga dijumlahkan semuanya sampai menjadi 65. Nah, di sini ada istilah dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, di sebelah kiri ini adalah contoh data kelompok. Kelas A. Kelas adalah kelompok-kelompok data berbentuk A min B. Kelas adalah kelompok-kelompok data yang berbentuk antara A sampai B. Contoh antara 50 sampai 54. Kemudian ujung kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Contoh, ujung kelas antara 50 sampai 54 yaitu ujung atasnya 54, ujung bawahnya 50. Kemudian batas atau tepi kelas tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Batas bawah yaitu ujung bawah dikurangi setengah satuan pengukuran terkecil. Kemudian batas atas yaitu ujung atas ditambah setengah satuan pengukuran terkecil. Untuk kelas 50 sampai 54, batas bawahnya yaitu 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Untuk batas atas yaitu 54,0,5 adalah ditambah 0,5 sama dengan 53,5. Sorry, ini dikurang. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas yaitu batas atas dikurangi batas bawah. Contoh untuk kelas 50 sampai 54 di sini kita tadi udah hitung untuk batas bawah pada kelas pertama yaitu 53,5 dengan batas atasnya yaitu 49,5. Batas atasnya itu 53,5, batas bawahnya itu 49,5. 53,5 dikurangi 49,5 sama dengan 4. Titik tengah kelas disebut juga nilai tengah kelas, yaitu rumusnya setengah dari ujung atas ditambah ujung bawah. Frekuensi adalah banyak data pada setiap kelas. Nah, di sini ada contoh soal. Ini adalah data mentah yang kita miliki
yaitu data dari nilai dari 40 siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk itu data terkecilnya yaitu 50 di sini. Kemudian data terbesarnya yaitu 79. Kemudian R sama dengan 79 dikurangi 50 sama dengan 29. Jadi rentang atau jangkauannya adalah sebesar 29. Banyak kelasnya yaitu 1 plus 3,3 log 60 sama dengan 6,322. Jadi banyak kelasnya adalah sebanyak 6 kelas. Panjang kelas yaitu rumusnya adalah P sama dengan 29 yaitu rentang atau jangkauan dibagi sebanyak 6 kelas. Yaitu kita dapat 4,8 mendekati 5. Maka kita sebut banyak kelasnya itu 5. Oke, untuk ujung bawah kelas pertama yaitu 50. Dibuat beberapa alternatif ujung bawah kelas yaitu 50, 49, dan 48. Maka batas bawah kelasnya yaitu 49,5, 48,5, dengan 47,5. Batas atas kelas pertama yaitu batas bawah kelas ditambah lebar kelas yaitu sebesar 49,5 ditambah 5. 48,5 ditambah 5 sama dengan 53,5. 47,5 ditambah 5 sama dengan 52,5. Dengan ujung atas kelas pertama ya adalah sebesar 54, yaitu sini pindah ke sini dikurangi 0,5 sebesar 54. 53,5 dikurangi 0,5 sama dengan 53. Dengan 52,5 dikurangi 0,5 sama dengan 52. Nah, di sini kita sudah mendapatkan alternatif, yaitu ada 3. Untuk alternatif pertama 49 sampai 52. Nah, di sini ada 49 untuk ujung bawahnya. Kemudian ujung atasnya yaitu 52. Ya, untuk 40, kemudian alternatif kedua 49, ujung atasnya 53. Kemudian alternatif ketiga ujung bawahnya 50 dengan ujung atasnya 54. Kemudian distribusi frekuensi nilai dari 40 siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris yaitu pada kelas 50 sampai 54 yaitu memiliki frekuensi 3 dengan tepi bawah 49,5 dan tepi atas 54,5 dan memiliki nilai tengah 52. Untuk kelas 55 sampai dengan 59 memiliki frekuensi 1 dengan tepi bawah 54,5 sampai 59,5 dengan nilai tengah 57. Kemudian 60 sampai dengan 64 tidak memiliki frekuensi alias tidak ada siswa yang memiliki nilai antara 60 sampai dengan 64. Kemudian nilai antara nilai 65 sampai dengan 69 memiliki frekuensi 3 dengan tipe bawah 64,5 sampai 69,5. Itu memiliki nilai tengah 67. Kemudian kelas 70 sampai 74 memiliki frekuensi 23 dengan tepi bawah 69,5 dan tepi atasnya 74,5 dengan nilai tengah 72. Kemudian kelas 75 sampai 79 memiliki frekuensi 10 dengan tepi bawah 74,5 dan tepi atas 79,5 dengan memiliki nilai tengah 77, dengan memiliki nilai tengah 77. Oke, sekian dari saya presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.